Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dari Sabang sampai Merauke, wabil khusus kepada para sesepuh kami, para purnawirawan TNI dan Polri, serta Bapak dan Ibu pensiunan pegawai negeri sipil yang telah mewakafkan usia dan tenaganya untuk tegaknya Republik ini. Saya berdiri di depan kalian hari ini bukan hanya dengan atribut jabatan sebagai presiden, tetapi saya berdiri sebagai seorang rekan perjuangan, sebagai seorang prajurit yang telah disumpah untuk setia kepada rakyat hingga napas terakhir. Saya tahu apa yang sedang kalian rasakan saat ini. Saya tahu ada kegelisahan yang menyelinap di ruang tamu rumah kalian. Ada kebingungan saat kalian membaca pesan-pesan di grup WhatsApp, dan ada harapan yang bercampur dengan rasa cemas ketika mendengar kabar burung tentang masa depan dana pensiun kalian. Hari ini, saya, Prabowo Subianto, datang untuk memberikan kepastian yang sejelas-jelasnya. Saya berjanji dan saya bersumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada bulan Januari ini seluruh kabut yang menyelimuti hak-hak kalian akan kita singkap. Segala urusan melalui Taspen dan Asabri akan kita buat terang benderang secerah matahari pagi. Tidak akan ada satu rupiah pun yang disembunyikan. Tidak akan ada satu pasal pun yang akan merugikan kalian. Kami memikul beban sejarah di pundak kami untuk memastikan bahwa masa tua kalian tidak hanya sekadar bertahan hidup, tetapi masa tua yang terhormat, bermartabat, dan penuh dengan kesejahteraan. Jangan pernah merasa kalian berjalan sendirian. Jangan pernah merasa kalian dilupakan oleh negara yang kalian bangun dengan keringat dan air mata ini. Kami memikirkan nasib kalian setiap detik dalam setiap rapat kabinet yang kami jalankan. Oleh karena itu, saya minta dengan sangat kepada seluruh rakyatku, janganlah kalian terjebak dalam pusaran hoaks atau isu-isu liar yang sengaja digoreng oleh pihak yang ingin melihat bangsa ini gaduh. Kami tidak akan pernah bermain-main dengan perasaan kalian, karena bagi saya kesejahteraan pensiunan adalah perintah konstitusi yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam pemerintahan yang saya pimpin. Mari kita bicara dengan kejujuran yang pahit sekalipun, karena kejujuran adalah awal dari perbaikan. Saya menyadari bahwa sejak akhir tahun 2025 kemarin, suasana kebatinan di tengah masyarakat, khususnya bagi para pensiunan, menjadi sangat dinamis. Munculnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 100/18 tahun 2025 telah memicu berbagai macam spekulasi. Saya mendengar ada yang bilang ini tanda rapel gaji cair besok pagi. Ada yang bilang ini adalah kenaikan gaji otomatis. Saya sangat mengerti mengapa kalian begitu berharap. Saya tahu terakhir kali penyesuaian itu terjadi pada tahun 2024, sementara harga-harga di pasar tidak pernah menunggu gaji kita naik. Beban hidup meroket, harga pangan fluktuatif, dan sebagai pemimpin saya harus bicara apa adanya agar tidak ada kekecewaan di kemudian hari. PMK 118 ini adalah sebuah instrumen hukum yang krusial, sebuah benteng yang saya bangun untuk memagari uang kalian agar tidak dicuri lagi. Fungsinya adalah memperkuat fondasi, merapikan tata kelola yang selama ini mungkin bocor atau tidak efisien. Kita harus merapikan rumahnya dulu sebelum kita mengisi perabotan baru di dalamnya. Saya ingin menjelaskan secara mendalam bahwa tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memastikan PT Taspen dan PT Asabri dikelola dengan cara yang benar, transparan, dan akuntabel. Kita tidak boleh lagi melihat ada dana pensiun yang lenyap karena investasi serampangan di saham-saham yang tidak jelas. Saya tidak akan membiarkan uang keringat kalian selama puluhan tahun habis dimakan oleh pengusaha-pengusaha serakah yang hanya memikirkan perutnya sendiri. PMK ini mengatur standarisasi pengelolaan iuran agar ketika kalian butuh mencairkan manfaat tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, atau jaminan kematian, dananya selalu tersedia tanpa alasan birokrasi yang berbelit. Siapapun yang berani menyentuh uang rakyat, mereka akan berhadapan langsung dengan saya. PMK ini adalah payung perlindungan agar hak kalian tetap utuh dari tangan-tangan jahil. Memang benar, secara administratif kenaikan gaji memerlukan peraturan pemerintah atau PP, bukan hanya PMK. Namun, saya minta kalian jangan berkecil hati. Saat ini pemerintah sedang menghitung dengan sangat teliti setiap peluang fiskal yang kita miliki. Kita sedang menuju skema fully funded agar sistem pensiun kita tidak lagi menjadi beban yang rapuh bagi APBN, melainkan menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri. Kita ingin pensiunan di Indonesia bisa menikmati nilai manfaat yang jauh lebih besar, bahkan mungkin skema pembayaran yang lebih fleksibel. Semuanya sedang kita godok dengan matang agar Januari ini menjadi titik balik bagi kita semua. Saudara-saudaraku sekalian, saya memohon kesabaran dan kepercayaan kalian. Sebuah perubahan besar memerlukan fondasi yang kuat.
Langkah kita merapikan administrasi melalui PMK 118 ini adalah langkah awal yang sangat krusial dan tidak boleh gagal. Saya tahu kalian mungkin sudah lelah menunggu janji-janji, tapi saya bukan tipe pemimpin yang suka memberikan janji manis di bibir saja. Saya ingin ketika kebijakan kenaikan itu keluar, sistemnya sudah siap, dananya sudah aman, dan tidak ada lagi lubang kebocoran yang bisa dimanfaatkan oleh para koruptor. Taspen dan Asabri sekarang berada di bawah pengawasan ketat saya pribadi. Saya tegaskan sekali lagi, selama saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, jangan pernah ada pihak manapun, baik itu birokrat maupun pengusaha, yang menganggap mereka bisa bertindak seenaknya terhadap kaum kecil dan para pensiunan. Kekayaan negara ini adalah milik rakyat dan harus kembali ke tangan rakyat seutuhnya. Saya telah instruksikan kepada seluruh jajaran menteri dan kepala lembaga untuk segera turun ke lapangan, lakukan sosialisasi secara masif, gunakan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jangan biarkan mereka bingung dengan istilah hukum yang rumit. Jelaskan bahwa pemerintah sedang menjaga harta mereka. Saya berjanji akan terus membela kepentingan kalian sampai titik darah penghabisan. Januari ini kita tuntaskan semuanya. Tetaplah jaga kesehatan, tetaplah optimis, dan teruslah berdoa bagi kejayaan bangsa kita. Kita akan buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar karena ia tahu cara menghargai jasa-jasa pahlawan pembangunannya. Kita akan selamatkan rakyat, kita akan jaga kehormatan kalian, dan kita akan bawa Indonesia menuju kemakmuran yang sejati dan abadi. Lebih jauh lagi, saya ingin menyentuh satu hal yang sangat mengusik hati nurani saya sebagai seorang manusia. Saya sering mendengar laporan tentang betapa sulitnya para janda dan duda pensiunan, serta anak-anak yatim dari para abdi negara dalam mengurus hak-hak mereka yang seharusnya otomatis diterima. Ada yang harus bolak-balik ke kantor dinas, ada yang diputar-putar oleh birokrasi yang kaku, bahkan ada yang haknya terpotong oleh biaya administrasi yang tidak masuk akal. Dengarkan saya baik-baik. Dalam semangat perbaikan Januari ini, saya perintahkan kepada seluruh jajaran Direksi Taspen dan Asabri, hentikan segala bentuk birokrasi yang menyulitkan rakyat. Pelayanan kepada pensiunan harus dilakukan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya, dengan senyum dan dengan ketulusan. Mereka yang datang ke kantor kalian adalah orang-orang yang telah memberikan masa muda mereka, kesehatan mereka dan pikiran mereka untuk negara ini. Jika kalian tidak sanggup melayani mereka dengan baik, jika kalian masih berwajah ketus kepada para sepuh, maka kalian tidak layak menduduki jabatan tersebut dan silakan angkat kaki dari sana. Saya juga ingin berbicara kepada para ASN muda, para prajurit muda yang masih aktif bertugas di hutan, di laut, maupun di kantor-kantor pemerintahan. Janganlah kalian melihat perombakan sistem dana pensiun ini sebagai beban potongan gaji semata. Justru skema baru yang sedang kita sempurnakan ini adalah cara kami menjamin agar ketika kalian pensiun nanti, entah itu 20 atau 30 tahun lagi, dana itu masih ada, nilainya sudah berlipat ganda, dan kalian tidak akan mengalami kesulitan seperti generasi sebelumnya. Kita ingin memutus rantai sandwich generation di Indonesia. Kita ingin negara hadir sehingga anak-anak kalian tidak perlu menanggung beban finansial orang tuanya karena sistem jaminan sosial kita sudah sehat dan kuat. Kita melihat negara-negara maju bisa makmur karena mereka memiliki dana pensiun yang dikelola dengan jujur. Kuncinya hanya satu, trust atau kepercayaan. Dan kepercayaan itu hanya bisa lahir dari transparansi total. Saya ingin nantinya Bapak dan Ibu bisa mengecek saldo pensiun kalian hanya melalui telepon genggam masing-masing. Kalian harus bisa melihat kemana uang itu diinvestasikan dan berapa hasilnya. Tidak boleh ada rahasia antara pemerintah dan rakyatnya. Kepada para spekulan dan pengusaha yang selama ini mungkin mencoba bermain-main di air keruh dengan dana investasi pensiun, saya ingatkan dengan nada yang paling tegas. Jangan pernah main api dengan saya. Jika saya temukan ada dana pensiun rakyat yang diletakkan di saham-saham gorengan atau skema investasi bodong demi keuntungan pribadi kalian, saya sendiri yang akan memastikan kalian membusuk di dalam penjara. Saya tidak peduli seberapa besar kekayaan kalian, saya tidak peduli siapa di belakang kalian. Kekayaan kalian tidak ada artinya dibandingkan dengan hak seorang guru honorer di pelosok desa atau seorang bintara yang menjaga perbatasan di puncak gunung yang sedang menanti masa tuanya dengan penuh harap. Saudara-saudaraku, sekali lagi saya minta berhentilah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Jangan habiskan energi kalian untuk mencemaskan sesuatu yang sedang kami perjuangkan siang dan malam.
Sebagai panglima tertinggi kalian, sebagai presiden kalian, saya berdiri paling depan untuk memastikan transisi di bulan Januari ini berjalan mulus tanpa hambatan. Semua iuran, semua dana jaminan sosial, semuanya akan kita rapikan demi kesejahteraan kalian. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan pernah ragu-ragu dalam bertindak demi rakyat. Kita akan terus bergerak maju menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin berat dengan barisan yang kokoh. Para pensiunan harus tetap menjadi bagian integral dari kemajuan Indonesia, bukan hanya menjadi penonton di pinggir jalan yang terlupakan. Kalian adalah inspirasi bagi kami yang masih memegang amanah jabatan. Mari kita tutup pembicaraan hari ini dengan keyakinan baru bahwa di bawah langit Republik Indonesia ini, keadilan bagi seluruh rakyat, termasuk keadilan bagi para pensiunan, akan benar-benar kita tegakkan setegak-tegaknya. Januari ini bukan sekadar pergantian angka di kalender, tetapi ini adalah pergantian nasib menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan, dan jangan pernah berhenti mencintai tanah air ini. Kita akan buktikan pada dunia bahwa Indonesia bisa menyejahterakan rakyatnya. Terima kasih atas pengabdian kalian yang tanpa batas kepada Ibu Pertiwi. Selamat berjuang, tetaplah kuat, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.